aku udah mendapatkan hak asuh atas Aura. Jadi aku berhak atas Aura. Ternyata orang-orang yang mengaku telah menemukan keberadaan Aura adalah para penipu. Ketika Deyan datang untuk menemui Aura, orang-orang itu malah mengepung Deyan dan salah satu dari mereka memegangi tubuh Deyan sampai-sampai Deyan tidak bisa bergerak. Deyan telah dijebak. Deyan minta mereka untuk segera menyerahkan Aura sesuai dengan ucapan mereka. Namun mereka minta Deyan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah sesuai dengan yang Deyan tulis di brosur. Deyan pun menyadari kalau mereka sedang menipu Deyan. Deyan tidak mau memberi mereka uang sebelum mereka menyerahkan Aura. Deyan minta mereka untuk melepaskan dirinya. Mendengar keributan itu, Om Erwin dan Bu Yuni turun dari mobil dan mendatangi Deyan yang masih dalam kondisi terperangkap. Om Erwin tidak terima keponakan kesayangannya diperlakukan sedemikian rupa. Mereka akhirnya cekcok mulut dan berakhir dengan perkelahian. Salah satu dari mereka malah menyandra Bu Yuni. Bu Yuni berteriak minta mereka untuk melepaskannya. Deyan berhasil melepaskan dirinya dan membantu Om Erwin menghajar para penjahat itu. Dari dalam mobil, Tias terlihat panik dan cemas melihat orang-orang jahat itu berkelahi dengan Deyan dan Om Erwin dan juga menyandra Bu Yuni. Sementara itu Bu Delina terkejut ketika melihat Gino datang dengan wajah penuh luka lebam. Dia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Gino. Gino meminta mamanya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia baik-baik saja. Itu hanyalah luka kecil yang tidak ada artinya bagi Gino. Dan hal itu adalah hal yang biasa bagi seorang laki-laki. Namun sebagai seorang ibu, tetap saja Bu Delina khawatir dengan Gino. Apa yang sebenarnya terjadi pada putra kesayangannya itu? Bu Delina tidak ingin terjadi apa-apa pada putra kesayangannya satu-satunya. Zidan berhasil menyelamatkan Hani dari Gino. Zidan membawa Hani ke dalam mobilnya. Dia memandangi wajah Hani yang pingsan di sebelahnya. Zidan membelai wajah Hani sambil bergumam kalau sebenarnya dia sangat merindukan Hani. Namun Hani yang dirindukannya adalah Hani yang dulu mencintainya, bukan Hani yang sekarang telah berubah menjadi wanita monster. Zidan begitu kecewa setelah mengetahui kalau ternyata Hanilah yang telah menyuruh Pak Farhat untuk menghabisi nyawanya. Zidan tidak pernah menyangka kalau Hani sanggup melakukan hal sekeji itu padanya untuk bisa kembali pada Deyan. Kini yang ada di hati Zidan untuk Hani hanyalah dendam dan kebencian. Zidan tidak akan membiarkan Hani hidup tenang dan juga tidak akan membiarkan Hani mati dengan begitu mudahnya. Sementara itu bersama dengan Pak Sigit, Bu Yuni dan juga Tias, Deyan bertemu dengan Tante Wulan. Deyan meminta Tante Wulan untuk segera menyerahkan Aura padanya karena pengadilan telah memutuskan hak asuh Aura jatuh ke tangan Deyan. Tante Wulan bersikukuh untuk tidak mau menyerahkan Aura pada Deyan. Mereka adu mulut hingga Tante Wulan menamparkan Deyan. Dengan tegas Tante Wulan mengatakan kalau Deyan tidak berhak atas Aura karena Deyan bukan ayah kandung Aura. Namun ucapan Tante Wulan terhenti dan bibirnya tercekat tidak sanggup mengeluarkan kata-kata itu. Tante Wulan hampir keceplosan lagi. Deyan, Bu Yuni dan Tias penasaran, apa sebenarnya yang ingin Tante Wulan ucapkan. Kenapa Tante Wulan terdiam dan seperti terlihat cemas. Pak Sigit menarik nafas lega setelah Tante Wulan tidak jadi keceplosan. Dia belum siap membiarkan Deyan dan yang lainnya tahu kalau ternyata Aura bukanlah anak kandung Deyan. Pak Sigit tidak rela kalau Aura harus hidup dan diasuh oleh Tante Wulan dan juga Hani. Walaupun Hani adalah ibu kandung Aura, tapi dia bukanlah ibu yang baik untuk Aura. Pak Sigit lebih setuju kalau Aura dirawat oleh Deyan dan juga Tias.